Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sebelumnya, apa sih sebenarnya pecahan itu? Ada yang sudah tahu? Nah, pastinya kalian pernah kan berbagi makanan dengan temanmu? Berbagi roti misalnya. Apa yang kalian lakukan saat kalian ingin berbagi rotinya? Ya, pastinya membaginya menjadi beberapa bagian kan? Nah, bagian yang masing-masing diterima itu baik sama atau tidak disebut pecahan. Jadi, pecahan adalah bagian dari keseluruhan yang tidak utuh atau bulat. Selanjutnya, Ibu punya satu cerita nih. Mbak Ica mempunyai satu bar coklat yang berisi 10 potong coklat. Seperti gambar ini ya. Dia ingin membaginya kepada dua temannya yang bernama Desi dan Ernest. Desi mendapatkan 4 potong, sedangkan Ernest mendapatkan 2 potong coklat. Cara menuliskan pecahan yang atau potongan coklat yang diperoleh Ernest dan Desi sebagai berikut. Simak ya. Nah, kita dapat menuliskannya. Bagian yang diperoleh Desi sebanyak, tadi berapa yang diperoleh Desi? Desi mendapatkan 4 potong. Jadi kita tulis di sini 4 potong per berapa jumlah total coklat yang dipunya Mbak Ica? Nih, 10 potong. Jadi kita tulis punya Desi sebanyak 4 per 10. Jumlah yang diperoleh Desi per jumlah total coklat yang dimiliki Ica. Selanjutnya, untuk bagian Ernest juga sama. 2 bagian atau 2 potong coklat yang didapatkan dari Mbak Ica dan total keseluruhan potongan coklatnya dari Mbak Ica. Jadi, bagian yang diperoleh Desi sebanyak 4 per 10 dan Ernest sebanyak 2 per 10 bagian. Dalam pecahan ada istilah pembilang dan penyebut. Sebelumnya di kelas 4 kita sudah pernah nih belajar tentang apa itu pembilang dan penyebut. Masih ingatkah kalian? Nah, Ibu mempunyai satu contoh. Yakni pecahan berapa ini? 3 per 5. Jadi, angka 3 atau angka yang di atas ini disebut dengan pembilang. Sedangkan untuk angka 5 yang berada di bawah itu disebut dengan penyebut. Jangan sampai terbalik ya. Nah, ini penting diketahui karena syarat suatu pecahan biasa, ini disebut dengan pecahan biasa, bisa dijumlahkan atau dikurangkan adalah angka penyebut sama. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya, simak penjelasan berikut. Kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa ini dibagi menjadi 2, yakni yang pecahan dengan penyebutnya sama dan pecahan dengan penyebutnya berbeda. Ingat ya, penyebut. Kalau penyebut berarti yang mana? Yang bagian bawahnya sama. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Ya, nomor 1 nih. 2 per 5 ditambah 1 per 5. Nah, ini bawahnya sama-sama angka 5. Jadi langsung saja kita dapat mengoperasikan ya, karena syarat pecahan dapat dihitung itu sudah terpenuhi. Nah, langsung saja kita tulis. Ingat ya, kalau yang namanya menghitung pecahan, yang dijumlahkan hanya yang di atas, bukan yang di bawah. Nah, langsung saja kita tulis. 2 ditambah 1 per 5. Jadi hasilnya berapa? 3 per 5. Contoh yang kedua. 5 per 11 ditambah 6 per 11 sama dengan, nah ini juga sama kan, penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan
yang pembilangnya, yang atas ini. Langsung saja. 5 ditambah 6 per 11. 5 tambah 6 sama dengan? Ya, 11. Jadi 11 per 11, jangan hanya berhenti di sini. Karena ini masih bisa disederhanakan lagi. Yakni ini menjadi 1. Jadi jawaban akhirnya adalah 1. Nah, kemarin Ibu lihat masih banyak sekali jawaban yang hanya sampai di sini nih. Ini perlu menjadi koreksi atau catatan kita bersama ya. Karena hasil akhir dari bentuk pecahan adalah bentuk pecahan paling sederhana. Jadi apabila angka atas dan angka bawahnya sama, berarti itu masih bisa disederhanakan. Atau apabila angka yang atas dan bawah sama-sama bilangan genap, dapat dipastikan bukan pecahan yang paling sederhana. Maka bagaimana, Bu? Nah, ini seperti contoh yang nomor 3. Maka ini 6 dan 12 sama-sama bilangan genap kan? Nah, ini dapat disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Nih, dilihat. Jadi 6 dibagi dengan 6 dihasilkan 1. Kemudian 12 dibagi dengan 6 jadi 2. Jadi hasil akhir adalah setengah. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar terkait pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, ingat ya, syarat dari pecahan dapat dihitung adalah penyebutnya sama. Oke, langsung saja ke contoh. Ibu Ana mempunyai kue yang akan dibagikan kepada Ana dan adiknya Riri. Ibu memberikan setengah dari kue itu kepada Riri dan memberikan sepertiga dari kue itu kepada Ana. Berapa bagian dari kue yang dibagikan ibu kepada Ana dan Riri? Nah, langsung saja kita lihat. Ibu bagian Ana. Kita baca tadi, ibu memberikan setengah. Nah, kata setengah ini kalau dituliskan ke dalam bentuk pecahan, yakni 1/2. Sedangkan bagian Riri ada sepertiga, berarti 1/3. Kemudian, yang ditanyakan apa sih? Berapa bagian dari kue yang dibagikan ibu kepada Ana dan Riri? Berarti ya, jadi semua ini bagian Ana dan Riri dijumlahkan. Ya, kita lihat 1/2 ditambah sepertiga sama dengan, nah, ini penyebutnya berbeda. Karena penyebutnya berbeda, maka harus diubah dulu. Lah, bagaimana, Bu, cara menyamakan agar penyebutnya sama? Nah, caranya agar penyebutnya sama, kita menggunakan nilai KPK atau kelipatannya, atau juga bisa dengan hasil kali dari ini penyebutnya, dari 2 dan 3. Contohnya dengan kelipatan. Kelipatan 2. Kelipatan 2 itu berapa saja? Ada 2, 4, 6, 8, 10. Ya, jadi 2 berulang 1 kali, 2 berulang 2 kali, 4. Seperti itu. Kemudian kelipatan 3. Ada 3, 6, 9, 12, 15. Nah, terus kita pilih yang mana nih? Ya, kita pilih, karena KPK berarti pilih yang paling kecil. Ya, paling kecil berapa? 6. Atau juga kalau ya ini misalnya angka penyebutnya sama-sama angka yang kecil, bisa saja kita langsung mengalihkan atau pakai hasil kali dari penyebut-penyebutnya. Berapa? 2 dikali 3. Ya, ada 6. Jadi, langsung saja kita kerjakan.
1/2 ditambah 1/3 sama dengan, kita samakan penyebutnya, sama-sama kita ubah penyebutnya ke 6. 2 menjadi 6, berarti diapakan? Ya, dikali, benar. 2 menjadi 6 dikali berapa? 2 menjadi 6 dikali 3. Jadi, kalau penyebutnya dikali 3, berarti pembilangnya juga harus diperlakukan sama. Jadi, 3 dikali 1. Jawabannya 3. Sedangkan selanjutnya penyebut yang sebelah sini, 1/3. Ya, 1/3. 3 menjadi 6 dikali berapa? Ya, dikali 2. Jadi, yang atas juga sama-sama dikalikan 2. Menjadi 1 kali 2, ya, jawabannya 2. Langsung kita jumlahkan, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya sama. Jangan sampai kelupaan penyebutnya ikut dijumlah ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pecahan biasa, kali ini kita akan belajar tentang pecahan campuran. Dari namanya saja kan sudah dapat kita ketahui ya, namanya pecahan campuran. Jadi ada bentuk utuhnya atau bentuk bulatnya, dan juga ada bentuk pecahannya, pecahan biasa. Jadi contohnya seperti ini disebut dengan pecahan campuran. Nah, cara penjumlahan pecahan campuran itu ada 2 nih. Yang pertama, mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Atau juga bisa dengan menjumlahkan bagian bulat, bagian yang utuh, dan pecahan secara terpisah. Jadi yang kedua ini dipisah. Oke, kita coba dengan contoh dari pecahan biasa ya. Untuk contoh pecahan biasa, nih ada 3/5 dan 2/4. 2/4 ini kan pecahan campuran. Ini harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Nah, cara mengubahnya gimana, Bu? Nih, caranya ini bilangan utuhnya dikali dengan penyebutnya, lalu dijumlahkan pembilangnya. Gimana? 2 dikali 4 ditambah 1 per penyebutnya. Jadi berapa? 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 1, ada 9. Kemudian penyebutnya tinggal ngikut 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, nah, ini dapat dijumlahkan dengan syarat apa? Kalau menjumlahkan pecahan, syaratnya penyebutnya sama. Nah, ini harus menjadi syarat yang mutlak. Caranya gimana, Bu? Oh, ini angkanya cukup kecil ya, jadi bisa langsung dikalikan saja. Dikali silang untuk mempermudahnya. 5 dikali 4 berapa? Ada 20. 20 kita tulis semuanya. Nah, yang pertama, 5 menjadi 20 dikalikan 4. Maka atasnya juga 3 dikali 4. Ada berapa? 12. Sedangkan ini 4 ke 20 dikali berapa? Dikali 5. Jadi 5 dikalikan 9, ada 45. Nah, ini baru dapat dijumlahkan. Nah, 12 ditambah 45, ada berapa? Kita hitung. 2 ditambah 5, 7. 1 ditambah 4, 5. Ingat, ininya langsung geser ke sini. 57/20. Nah, kalau di sini kan angka yang atas lebih
besar dari angka yang di bawah. Ini dapat kita sederhanakan lagi. Kita ubah lagi ke bentuk bilangan campuran. Dari 5, 7, dan 20. 20 dikali berapa? Hasil akhirnya di bawah dan mendekati 57. Tidak boleh lebih ya. Jadi 57 atau seperti ini, 57 per itu artinya bagi. Kita bagi dengan 20. Nah, berapa sih yang mendekati 57? Perkalian berapa? Kalau 1 dikali 20, wah masih sangat jauh. Kita coba 2. 2 dikali 20, oh 40. Kalau 3, 60. Tidak boleh melebihi, jadi kita tarik angka 2. 2 dikali 20 sama dengan 40. Nah, baru kita dapat mengurangkannya. 7 dikurangi 0, 7. 5 dikurangi 4, 1. Jadi kita tuliskan bilangan utuhnya adalah 2. Ini yang di atas adalah sisanya 17, dan seperti biasa yang namanya penyebutnya tetap. Jadi diperoleh hasil akhir yang angkanya adalah 217 per 20. Ini dengan menggunakan cara mengubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencoba soal yang sama dengan menggunakan cara yang berbeda. Cara mengerjakan bilangan secara terpisah. Nah, caranya seperti apa, Bu? Nah, ini ada bilangan pecahan biasa dan ini campuran. Nah, kita bagi dulu ke bentuk yang sama. Jadi, yang bilangan utuh kita pisahkan dulu. Nah, di gambar 4 tidak punya bilangan yang utuh ya, jadi kita tidak tulis. Jadi di sini angka 2-nya kita pisahkan. Selanjutnya, yang angka ini yang angka pecahan kita gabungkan. 3/5 ditambah 1/4. Jadi di sini 2 tetap, terus kita pikirkan ini. Nah, seperti tadi syarat penjumlahan adalah penyebutnya sama. Jadi ini dibawa ke penyebut berapa yang bisa sama? Ya, bisa juga dikalikan silang. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. 5 dikali 1 sama dengan 5. Terus selanjutnya penyebutnya juga dikalikan. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, caranya dengan hasil kali penyebutnya atau juga dengan kelipatannya ya. Selanjutnya, karena sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Ingat, yang utuh karena tidak ada jumlahnya, langsung saja kita bawa keluar 2. Kita sudah menyimpan, sudah punya 2. Selanjutnya tinggal langsung kita jumlahkan. 12 ditambah 5. Wah, mudah sekali ya. 17 pernya langsung ikut. Jangan sampai ditambah. Langsung per 20. Jadi hasil akhirnya 17 per 20. Seperti itu. Nah, untuk contoh berikutnya, kalian bisa amati ya dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu apa? Pecahan yang disajikan dengan menggunakan tanda koma. Pokoknya yang ada koma-komanya itu, Bu. Ya, benar. Nah, sekarang
patokan hitungan pecahan desimal. Jadi, untuk menghitung pecahan desimal itu jangan langsung diurutkan dari belakang-belakang, itu tidak, tapi dengan dilihat tanda komanya. Ada contoh soal 7,98 ditambah 12,4. Jawabannya berapa? Langsung saja kita bawa ke sini. Nah, kita tulis 7,98 plus di sini diurutkan. Jadi ini komanya tuh harus selalu urut. Tidak boleh bergeser. Nah, baru kalau sudah urut nih. Nah, di sini biar memudahkan ini ditambah 0 belakang. Jadi angka 12,4 itu sama juga dengan 12,40. Penambahan 0 setelah angka 4 itu tidak akan merubah arti. Walaupun di sini sampai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, itu tidak akan merubah artinya. Jadi, kita tambah saja 0 biar memudahkan penjumlahannya. Lalu, cara penjumlahannya seperti biasa. Kita mulai dari belakang. 8 ditambah 0, 8. Selanjutnya 9 ditambah 4 ada 13. Kita tulis 3-nya di sini, 1-nya naik ke atas. 1 ditambah 7 ditambah 2 berapa? 10. Kita tulis 0 dan 1-nya juga ke depan. 1 ditambah 1, 2. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah 20,38. Nah, lakukan juga cara yang sama di contoh nomor 2 ya.